Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang biasa disebut sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah sebuah doa yang merupakan doa pamungkas. Karena apa? Karena memang manusia ketika dia menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, ujungnya hanya ada dua. Entah dia itu akan bahagia di akhirat, ataupun dia akan sengsara di akhirat. Oleh sebab itu, bicara terkait dengan ini, manusia itu setidaknya terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah mereka-mereka yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu orang-orang yang hidupnya di dunia sengsara, di akhirat pun mereka sengsara. Yang perlu dicatat di sini bahwa pemanaan sengsara ini bukan semata-mata sengsara dari sisi materi. Dia berasal dalam kemiskinan, penderitaan, kesusah payahan. Bukan itu saja. Tapi perlu dicatat perspektif agama yang namanya sengsara adalah tatkala seorang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, senantiasa berada dalam murka Allah, maka ini termasuk orang-orang yang syaqiyun. Walaupun mungkin secara zahir di mata manusia dia adalah orang yang beruntung, karena mungkin dia berlimpah harta dan sebagainya. Tapi sekali lagi, mereka-mereka orang-orang kafirun, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, mereka yang orang-orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Adapun kategori yang kedua itu adalah mereka-mereka yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Mereka bahagia tatkala mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Bisa jadi mereka orang-orang yang tidak mengalami kekurangan apapun dari sisi ekonomi. Hidup mereka mewah, berlimpah, harta tercukupi, apapun yang kemudian dia inginkan tercapai. Itu perspektif manusia dan mereka adalah orang-orang yang sa'id. Tetapi syaqiyun fil akhirah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ini sebagaimana disini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, atau hai Tuhanku, hendaknya Engkau berikan kebaikan kepadaku di dunia ini. Dan doa ini berhenti sampai itu saja. Artinya mereka berharap agar hidup di dunia ini mereka hidup dalam kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan hidup, bahkan mungkin berfoya-foya. Tapi lantas mereka melupakan akhirat. Maka kemudian wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka syaqiyun fil akhirah. Orang-orang yang akan menderita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kategori yang ketiga adalah mereka-mereka yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka-mereka yang secara zahir mereka menderita di dunia ini. Mohon maaf, bisa jadi mereka berada dalam keadaan serba tidak cukup. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terpinggirkan. Ya mungkin seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang senantiasa berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka adalah syaqiyun di mata manusia karena hidup mereka penuh dengan derita, hidup mereka senantiasa bergelimang dengan musibah. Hidup mereka banyak dalam ketidaktenangan dan ketidaktentraman. Syaqiyun fid dunya. Tapi dengan keimanan yang mereka punya, maka di akhirat mereka akan mendapatkan kebahagiaan sehingga mereka sa'idun fil akhirah.
Karena Allah telah berjanji dan Rasulullah juga telah menyampaikan kepada para sahabat bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang akan menggugurkan dosanya. Dan tentu saja tatkala seseorang sudah tidak lagi punya dosa, tentu saja dia akan menjadi ahli surga. Itulah dan makullah kategori yang ketiga. Sehingga dalam konteks ini boleh saya mengatakan bahwa mengapa lantas Rasulullah dan para sahabat cenderung mereka rela dalam tanda kutip untuk hidup tidak bahagia, dalam artian mereka serba kekurangan. Bahkan Rasulullah ada termasuk kategori orang yang tidak mampu dalam konteks tertentu, aspek tertentu. Juga dengan terjadi dengan para sahabat, baik itu Abu Bakar, baik itu Ali, terkecuali mungkin Utsman. Tapi sekali kekayaan yang beliau miliki oleh Utsman juga tidak merubah bagaimana kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya. Mereka nampak di mata manusia mereka menderita di dunia ini, tapi mereka sa'idun fil akhirah. Mereka bahagia kelak di akhirat karena Allah akan memberikan ampunan, memberikan pahala berupa surga, jannatul na'im, bahkan jannatul firdaus. Yang terakhir adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu orang-orang yang bahagia di dunia ini. Dan perlu lagi-lagi digarisbawahi, bahagia ini tidak senantiasa identik dengan materi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bergelimang materi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu memberikan zakat hartanya setiap tahun. Dan itu adalah salah satu orang yang Rasulullah membolehkan kita iri kepada dia. Salah satunya adalah orang yang dilimpahi harta, kekayaan atas dia, dengan harta yang dia punya, dia sedekah. Itu boleh kita iri. Atau setidaknya kita ingin seperti beliau. Itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan orang semacam ini bahagia juga di akhirat karena ibadah yang dia lakukan, keikhlasan yang dia tampakkan dalam ibadah maupun perilaku kehidupan sehari-harinya. Demikianlah dan mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Setidaknya kita masuk kategori yang ketiga, yaitu syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tapi saya kira kita berharap kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.